Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandika Suara. Saya dari Universitas Dian Nusantara atau Undira. Saya mengambil jurusan manajemen. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit tentang mata kuliah ekonomi mikro dengan materi teori permintaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian permintaan itu sendiri. Dan pengertiannya adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Atau di sisi lain, permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada permintaan absolut. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa baik yang berkemampuan beli maupun yang tidak. Sedangkan permintaan efektif yang kedua adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai kemampuan membeli. Kemudian, di dalam permintaan terdapat yang namanya hukum permintaan. Hukum permintaan adalah apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik. Begitu juga sebaliknya. Apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun. Kemudian, di dalam permintaan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya atau faktor-faktor tersebut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Kemudian, saya akan menjelaskan sedikit dari beberapa faktor tadi. Atau salah satu faktor tadi adalah selera konsumen. Maksud dari selera konsumen itu sendiri adalah suatu keinginan membeli barang atau jasa untuk tingkat kepuasan tertentu. Sebagai contoh, adanya transportasi online, konsumen akan memilih pergi ke kantor menggunakan jasa ojol atau ojek online dibandingkan kendaraan pribadinya. Kemudian ada pula tentang tingkat pendapatan. Maksud dari tingkat pendapatan adalah suatu kegiatan membeli atau menggunakan barang ataupun jasa berdasarkan jumlah pendapatan atau gaji seseorang. Contohnya, seorang konsumen yang memiliki pendapatan tinggi cenderung membeli rumah di kawasan elit. Dan sedangkan konsumen yang berpendapatan sedang akan membeli rumah di kawasan yang padat penduduk, atau bisa dibilang akan membeli rumah di kawasan yang perkampungan. Karena ini sesuai dengan pendapatan mereka masing-masing.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata atau dan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.